Praise the Lord. So we akan go untuk lebih detail lagi tentang ayat ini ya. This is what Holy Spirit explain to us today. Jadi ya, kita lihat cerita ini tentang talenta, betul tidak? Talenta ini suatu ketika dulu adalah macam duit lah. Dia bagi 5 talenta, dia bagi satu orang hamba itu 5 talenta, satu orang hamba itu 2 talenta, satu orang hamba itu 1 talenta. Bila Tuhan itu pergi dan Tuhan itu datang balik, yang 5 talenta jadi 10, yang 2 talenta jadi 4, yang 1 talenta ini jawaban dia. Dia kata begini, dia kata karena dia tahu Tuhan dia ini sangat jahat, dia tidak berani buat apa-apa dengan 1 talenta itu, jadi dia simpan, betul tidak? Nanti Tuhan itu datang, dia sembunyikan, dia simpan, dia bagi balik 1 talenta. Akhirnya Tuhan dia itu ambil 1 talenta, beri dengan yang 10 talenta itu, karena yang mempunyai akan dapat kelimpahan, yang tidak punya apa-apa, apa jadi dengan dia? Ayat 30, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Paham kata amin? Praise the Lord. Ya, jadi kalau kita lihat talenta, sebut talenta. Saya bawa talenta ini dalam hadirat Tuhan, dan Tuhan explain guna prinsip talenta ini kepada the anointing of God, urapan Tuhan. Kata amin. Sebut urapan Tuhan. Mau diurapi? Tidak ada orang yang boleh masuk ke surga tanpa urapan. No one can enter heaven without the anointing of God. Kata amin? Tidak ada. Jadi saya mau kata di sini, the anointing yang Tuhan berikan kepada kita, urapan yang Tuhan beri kepada kita itu adalah seperti benih. Sebut benih. Benih, kalau benih sayur kita letak di tanah, dia akan menjadi sayur, betul tidak? Dia akan bertumbuh. Tapi masalahnya adalah ada benih yang Tuhan tabur, tak tumbuh-tumbuh. Ya, tidak tumbuh-tumbuh. Kenapa? Sebab kita selalu di gereja, kita diajar seperti pendidikan moral saja. Buat baik, jangan jahat dengan orang, begitu saja. But we never go deeper waktu kita kecil dulu tentang spiritual. Ya, so if we go deeper, lebih ke dalam tentang spiritual, kita akan belajar salah satu namanya urapan Tuhan. Kata amin. Urapan Tuhan ini dia nampak seperti tidak penting, tetapi sebenarnya setiap hamba Tuhan, mula dari Musa, Abraham sampai Paulus, Petrus, semua dalam Alkitab ini, mereka sangat hidup di dalam urapan Tuhan. Tanpa urapan Tuhan, you lost. Holy Spirit cannot lead you. Sebab Holy Spirit is the one that anoints you. Kata amin. Roh Kuduslah yang mengurapi kita. Praise the Lord. So we need to walk in spirit. Kita kena tahu apa itu anointing of God, urapan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kalau Anda mencari dia hari ini, cari dia. Tuhan mengurapimu hari ini. Kalau Anda terus cari dia, urapan itu akan growing. Within 1 or 2 years, something different in your life will happen. Dalam 1-2 tahun akan ada perubahan dalam hidupmu. Kata amin. Kita lihat hidup David, King David. Apa kerja dia? Waktu kecil apa dia buat? Jaga kambing. Betul tidak? Orang lain pergi berperang, dia mau berperang, tapi dia masih kecil. Tapi dia tahu tentang urapan Tuhan. Paham kata amin? Dia tahu apa itu urapan Tuhan. Jadi dia tahu benih itu ada dalam dia. Dia bangkitkan urapan itu jadi lebih besar. Grow in the anointing of God. Kata amin. Ya, jadi bila dia grow in the anointing of God,
Dengan kuasa Tuhan dia bunuh singa, saudara. Serigala, singa yang kacau kambing dia bunuh dengan elastik dia saja. Dia praktis guna elastik dia sebagai senjata dalam urapan Tuhan. Kata amin. Umur dia masih kecil, banyak askar Israel, satu orang pun tak berani bunuh Goliat. Termasuk Raja Saul sendiri. Raja itu. Daud masih budak, datang jumpa Saul. Saya boleh bunuh. Kalau engkau raja, engkau benarkan ke tidak? Orang besar pun tak dapat bunuh Goliat. Ini budak kecil datang, saya akan bunuh. Lepas itu Saul kata, ini pedang saya, pegang pedang tak dapat, berat. Macam mana mau bunuh Goliat? Betul tidak? Tapi dia tahu, Daud depend on the anointing of God. Lihat, bila Daud sudah bunuh Goliat, Goliat sudah mati. Saul telah janjikan banyak perkara dan Tuhan telah mengurapi Daud untuk jadi raja Israel, tapi belum waktunya. Tapi dia sudah diurapi. Betul tidak? Saul mau bunuh dia, betul tidak? Saul serang dia, mau bunuh dia. Dia sendiri yang banyak berpeluang. Sampai ada peluang mau bunuh Saul depan dia, dia tak bunuh. Sebab apa? Tidak mau bunuh orang yang diurapi Tuhan. This person really know what is anointing. That's why they become king. Paham kata amin? Kalau hari ini kamu jual kolomi, don't look down at yourself. You become YB next time. Paham tidak? You don't know what to plan. Kamu tak tahu apa rancangan Tuhan. Betul tidak? Ada yang duduk di rumah belum tahu apa-apa. We start praying. Seperti Chu Thomas jadi Nabi Tuhan. Mary Kay Baxter suri rumah, tapi they keep pray, anointing flow sampai dia dibawa ke heaven and hell. Datang ke sini balik untuk menceritakan kesaksiannya. Kata amin? Ya, there is something in you, tetapi kamu belum tahu apa itu. That's why you need to pray. Tak perlu kita tunjuk doa di hadapan orang, sebab doa di dalam bilik bersama Tuhan itu to grow your anointing. Urapan Tuhan akan tercurah ke atasmu. Bila urapan datang Tuhan, adakah urapan lain boleh bertakhta di sana? You will be delivered. Kau akan sembuh, kau akan dipulihkan bila kita terus mencari Dia, bertahan di dalam Dia. Kata amin. Praise the Lord. Meaning that bila kita cari Tuhan, baik hepatitis, baik diabetes, baik stres, baik apa semua, hantam saja. Terus cari Dia. Don't worry. And you will see different bila urapannya tercurah ke atasmu. Kata amin. Ya, sebab apa? Sebab kita ini dari kecil lahir di dunia ini, kita ditrain oleh ibu bapa kita kurang kepada firman Tuhan. Kita lihat hidup orang ini bagus, hidup macam dia. Hidup orang ini bagus, hidup macam dia. Betulkah hidup dia bagus? Ya. Kecil-kecil ada. Kamu kena jadi doktor, kamu jadi menteri, kamu jadi engineer. Bila masuk sekolah tidak pandai subjek sains. Macam mana mau jadi doktor? Terus kecewa atau mau belajar. Itukah masa depanmu? Itu cuma engkau anggapan. Paham kata amin? So apa yang jadi adalah, kalau engkau mau Tuhan, sebab Tuhan sudah tetapkan apa yang membuatkan kita berhasil. Sebelum kita dilahirkan ke dunia ini, rancangannya sudah ada untuk kita. Jadi kita kena berdoa, cari Dia supaya urapan itu tercurah sehingga Anda tahu kemana arah tujumu. Kata amin. Praise the Lord. Jangan heran kalau ada hamba Tuhan datang ke rumah ataupun kamu datang ke gereja, hamba Tuhan itu lay hand on you. Oh, seperti mana Samuel lay hand kepada Daud, dia kata kamu raja. Daud pun terkejut. Oke, terima saja. Dia jadi raja. Bila sampai waktunya. Paham kata amin? Ya, Paulus buta mata dia. Dia kata saya akan melayanimu Tuhan. Saya akan melayanimu Tuhan. Dia berdoa. Tuhan hantar seorang nabi bernama Ananias datang. Lay hand pada dia, buka matanya. Lepas itu dia jadi rasul. Haleluya, puji Tuhan. Ya, jadi kamu kena tahu, bila the anointing come on you, hidupmu akan berubah. Praise the Lord.
Paham tidak? Jadi urapan untuk perjanjian baru sekarang sudah ada bagi setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Betul tidak? Jadi first anointing come to you is salvation, keselamatanmu untuk masuk ke surga. Even last minute orang bertobat, kalau betul-betul dia bertobat, dia akan masuk surga. Paham tidak? Sebab the anointing of salvation first. Tapi kalau it not growing, hari ini kau terima Tuhan, bulan depan barangkali masih di luar sana, tidak mau ke gereja lagi, tidak cari Tuhan lagi, jadi hidupmu masih umbang-ambing. Kenapa? Sebab engkau perlu grow in the anointing. Kalau kehidupanmu, doamu sudah berkurang, you will start to become pretending, atau berpura-pura. Paham tidak?